Pertama bersyukur kita pada Allah SWT bahwa atas rahmat Allah dan atas hidayahnya serta taufiknya kita masuk dalam barisan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita disatukan dengan dua kalimat yang lebih berharga dari dunia dan seisinya, itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mengikat kita untuk senantiasa sama-sama mengikhlaskan agama ini kepada Allah dan menyatukan kita dalam kalimat Muhammadur Rasulullah, yaitu tidak bertindak, tidak berlaku, tidak bersikap dalam agama ini kecuali dengan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tauhid kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan bertauhid kepada Rasulullah SAW dalam ittiba, mengikutinya. Jadi menyatukan tujuan dan menyatukan ikutan. Tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikutan kita hanya Nabi besar Habibuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah kalau kita kembali ke sejarah awal Islam ini, ya karena memang tidak lepas apa yang terjadi sekarang ini daripada apa yang direfleksikan oleh sejarah dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti yang kita singgung pada podcast atau pondasi sebelum ini, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam dibangkitkan, diutus di tengah masyarakat yang berserak, yang melakukan agama atau beragama menurut perasaan, menurut pikiran, sehingga bermacam-macam yang dilakukan, sehingga mudah sekali mereka untuk tersulut oleh api permusuhan, perselisihan yang berkepanjangan, bahkan keraguan serta kebimbangan, sehingga mereka pun mengambil tandingan-tandingan atau sekutu bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala di tempat yang lahirnya tauhid di Jazirah Arab, di Makkah Al-Mukarramah. Lalu Nabi SAW diutus untuk menyatukan atau mengumpulkan yang berserak ini, menyatukan yang beracak, merapikan yang tidak teratur ini, menebar keadilan dengan cahaya wahyu ilahi Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh itu Allah ingatkan, ya, Allah ingatkan dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Tali Allah yaitu agamanya, semuanya. Jadi bukan sebagian, semuanya mesti berpegang teguh. I'tisam, berpegang teguh. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Artinya jangan ambil tali-tali lain. Jangan ambil tali-tali lain. Itu tali yang Allah turunkan. Kemudian Allah ingatkan. Apa Allah ingatkan? Wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah olehmu nikmat-nikmat Allah kepadamu. Apa itu? Iz kuntum a'daan. Dulu kalian sebelum Allah turunkan ini bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah pertautkan antara hati kalian dengan tali ini, Allah ikat. Iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sehingga dari nikmat Islam itu yang Allah turunkan, kalian menjadi bersaudara. Hilang sekat-sekat, suku-suku, kabilah-kabilah, bangsa-bangsa, ras dan sebagainya. Ikhwana.
Kemudian waskuru ni'matallahi 'alaikum waskuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian dulu karena sudah terpecah belah itu, tidak ada ikutan, hampir saja kalian jatuh ke jurang neraka. Fa'anqadhakum minha. Allah selamatkan kalian daripadanya dengan tauhid yang Allah ajarkan. Iskuntum ada fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tattaqun atau tahtadun. Demikianlah Allah telah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. Jelas ya bahwa yang menyatukan kalian adalah tali Allah Subhanahu wa taala. Wahyu ini, agama ini. Kemudian yang dulu kalian bercerai-berai sekarang sudah disatukan. Dulu hati kalian saling membenci, sekarang sudah saling mencintai. Kalian dulu dengan kerusakan tauhid yang kalian lakukan hampir kekal di neraka, lalu Allah selamatkan. Oleh sebab itu perhatikanlah keterangan yang Allah jelaskan ini agar kalian bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ujung ayat ini setelah Allah menyebutkan nikmatnya kita dipersatukan, Allah ingatkan lagi, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang keterangan-keterangan dari Allah. Siapa mereka? Yang mendapatkan keterangan dari Allah, Yahudi dan Nasrani. Jangan seperti mereka. Kapan mereka bercerai-berai? Setelah datang keterangan. Walahum azabun azim. Mereka mendapat azab yang besar. Artinya apa? Ikhwani akhwati fillah, Allah jelaskan bahwa nikmat yang besar adalah kita disatukan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian diingatkan, karena ini sudah dijelaskan, jangan bercerai-berai, jangan berselisih setelah datang keterangan. Nah, ikhwani fillah, tadi pertanyaannya, kita Masya Allah satu umat, satu Allah, satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa mereka bercerai-berai? Apakah kita tidak bisa disatukan? Kalau tidak bisa, kita jawab, bisa saja. Allah SWT sudah menyatukan kita. Bahkan sudah ingatkan tadi, bahwa dengan menyatukan ikutan, yaitu Rasulullah SAW, mereka selesai. Mereka bersatu. Dari saling bermusuhan, saling mencintai. Dari hati yang penuh dengan hasad dan dengki, menjadi saling mendahulukan dan mengutamakan. Bahkan mendahulukan saudara dari dirinya sendiri. Dan jalan inilah yang telah ditunjukkan Allah SWT dalam firman-Nya surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, ikuti. Allah suruh Nabi mengingatkan, ini jalanku yang lurus, ikuti. Wala tattabi'us subula. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Jadi jalan Nabi itu lurus. Ya, dalam Al-Quran dan hadis jelaskan jalan Nabi itu lurus. Maka itulah yang disuruh untuk mengikutinya. Wala tattabi'us subula. Jangan ikut jalan-jalan yang lain yang diada-adakan tentunya. Karena yang diada-adakan itu akan wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Kalau sudah ikut belok kiri dan kanan, maka kalian akan bercerai-berai. Ada yang belok kiri, ada belok kanan. Ada ekstrem kiri, ada ekstrem kanan. Maka akan bercerai-berai. Bahkan dengan orang yang berada di jalan lurus sekalipun. Karena disitulah mulai terjadinya perselisihan. Nah, apakah perselisihan tidak ada zaman Nabi? Zaman Nabi tadi ada.
ada khilaf. Tapi Nabi yang menyelesaikan, selesai oleh Nabi, selesai. Nah, berarti kalau kembali back to basic atau balik to basic, kembali ke asas yang asli, insya Allah itu akan menghilangkan perselisihan, menghilangkan perdebatan, menghilangkan perpecahan. Baik Ustaz. Nah, berarti 73 golongan yang sudah digambarkan dalam sabda Rasulullah SAW ini ada juga sesuai dengan firman Allah yang sudah dibacakan tadi, bahwa setelah turun Al-Quran dan Sunnah ini akan berpecah lagi. Dan termasuk kebenaran juga sabda Nabi SAW. Dan jika ingin selamat itu balik ke basic dan sesuai dengan ajaran yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.